Pada video kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran project based learning, di mana ini adalah model pembelajaran yang cukup efektif, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran project based learning di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita akan melihat bagaimana project based learning atau kita singkat dalam video ini sebagai PJBL diterapkan di SMK dan bagaimana model ini bisa membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Pada video ini dilengkapi perangkat pembelajaran yang bisa dilihat di akhir video nanti, di mana perangkatnya itu ada RPP, job sheet, bahan ajar, modul, soal pilihan ganda, dan asesmen literasi serta numerasi menjadi referensi dalam melakukan proses pembelajaran. Kita awali dulu dari apa itu model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran ini adalah di mana memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek yang relevan dengan dunia nyata. Di SMK model ini cocok karena memang di SMK pembelajaran itu menghubungkan bagaimana teori dengan keterampilan praktis yang langsung diterapkan di dunia kerja. Pada project based learning memiliki karakteristik utama yaitu pertama berbasis proyek nyata, di mana saat pembelajaran siswa akan diberikan sebuah langkah kerja, di mana langkah kerja ini selaras dengan proyek yang relevan di dunia nyata atau di dunia kerja mereka. Yang kedua, berpusat pada siswa. Karena berbasis proyek, maka siswalah yang memimpin proses belajar mereka dengan kelompoknya. Dan itu akan memacu pada kolaboratif, di mana mendorong kerjasama tim. Dan tentu saja karakteristiknya adalah berbasis masalah atau dimulai dari pertanyaan atau tantangan yang perlu dipecahkan oleh siswa melalui kolaborasi. Sederhananya, project based learning ini di mana siswa dapat belajar dengan melakukan. Mereka menyelesaikan proyek nyata yang mengharuskan mereka untuk memahami dan mengaplikasikan berbagai konsep yang telah dipelajari di kelas. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi mereka juga berperan aktif dalam proses pembelajaran, memecahkan masalah, dan menciptakan produk. Model ini membantu pembelajaran lebih menarik dan relevan, dan karena siswalah yang melihat hasil apa yang mereka pelajari. Mengapa project based learning itu efektif di SMK? Karena di SMK sendiri tujuan utamanya adalah mempersiapkan siswa di dunia kerja. Dengan project based learning, siswa tidak hanya belajar teori, tapi mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam proyek nyata yang relevan dengan industri. Tentu saja akan manfaatnya ada keterampilan praktis, pengalaman dunia nyata, dan kolaborasi. Nah, tahapannya itu ada 7 secara singkatnya, di mana diawali dari menentukan topik atau masalah. Dari sini, siswa dan guru itu sama-sama memilih topik yang relevan dengan materi pembelajaran. Misalnya, ketika jurusannya adalah teknologi informasi, maka proyeknya bisa berupa pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua adalah merumuskan pertanyaan pemicu. Ini adalah pertanyaan besar yang mana dapat memotivasi siswa untuk mengerjakan proyek. Misalnya, sebuah pertanyaan, bagaimana cara merancang aplikasi mobile yang dapat membantu petani untuk mengelola hasil panen mereka lebih efektif. Maka pertanyaan ini yang akan menjadi pemicu siswa untuk semangat atau memotivasi siswa dalam mengerjakan proyek. Kemudian ada perencanaan proyek. Siswa mulai merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek mereka. Mereka akan menentukan tujuan, pembagian tugas, dan membuat timeline atau jadwal kinerjanya atau jadwal proyeknya. Dan yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa itu mulai bekerja di lapangan, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, dan mengembangkan produk sesuai dengan proyek yang ditugaskan. Ada monitoring dan refleksi berkala, di mana guru dapat memantau kemajuan proyek dan memberikan umpan balik yang membantu siswa mengatasi tantangan. Serta ada presentasi, di mana presentasi ini siswa dapat mempresentasikan hasil mereka, menjelaskan proses dan produk atau proses yang mereka lakukan.
Dan yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Tentu penilaian ini berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ini adalah contoh implementasi project based learning di SMK. Misalnya yang pertama ada jurusan teknik otomotif, di mana proyeknya adalah membangun kendaraan listrik sederhana. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan membangun kendaraan listrik. Mereka akan melakukan riset tentang teknologi kendaraan listrik, mendesain sistem kelistrikan, dan akhirnya membangun prototipe yang dapat diuji. Contoh yang kedua adalah jurusan teknologi informasi, di mana mereka ada proyek pengembangan aplikasi mobile untuk petani. Siswa diminta untuk merancang aplikasi mobile yang memungkinkan petani untuk mengelola hasil panen mereka. Mereka menggunakan keterampilan yang telah dipelajari dalam mengembangkan perangkat lunak untuk menciptakan aplikasi yang berguna. Contoh yang ketiga adalah jurusan desain grafis, di mana proyeknya adalah mendesain kampanye promosi untuk produk lokal. Siswa membuat materi promosi seperti poster, brosur, dan video iklan untuk produk lokal. Mereka belajar menggunakan perangkat lunak desain grafis untuk menciptakan materi yang sesuai dengan target audiens. Nah, tentu setiap model itu ada tantangan dan hambatannya. Tentu saja antara lain, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Ketika ada tantangan dalam penerapan project based learning berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka gunakanlah sumber daya yang ada dengan efisien. Seperti perangkat lunak grafis atau alat yang tersedia di sekolah. Artinya ketika perlengkapan atau peralatan di sekolah itu terbatas karena proyek itu kan harus melakukan sesuatu yang relevan dengan industri, maka manfaatkan sumber daya yang ada. Dan ketika memang ada peluang, kolaborasilah dengan industri atau alumni yang bekerja di industri, di mana itu akan membantu guru dalam menyediakan sumber daya tambahan. Yang kedua, kaitannya dengan manajemen waktu. Karena proyek itu tentu berkaitan dengan timeline dan berkaitan dengan waktu, maka bisa jadi ini menjadi sebuah tantangan. Tentu saja kita perlu melakukan penentuan batas waktu yang jelas. Dan bagi proyek menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Gunakan alat bantu seperti manajemen aplikasi proyek untuk melihat progres proyek itu dilaksanakan. Dan yang terakhir, kolaborasi. Ini bisa menjadi tantangan karena project based learning dilakukan secara tim atau kolaborasi, maka ini juga bisa menjadi tantangannya. Latihlah kerjasama dan keterampilan dalam komunikasi sebelum proyek itu dimulai. Jadi kelompok harus saling mengenal, harus saling mengerti satu sama lain, harus memiliki visi yang sama, maka itu akan menjadi solusi dalam kolaborasi. Penilaiannya, bagaimana penilaian dari project based learning? Untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama self-assessment, yang kedua peer assessment, dan yang ketiga penilaian produk. Untuk self-assessment, siswa merefleksikan kontribusi dan pembelajaran mereka dalam proyek. Untuk peer assessment, mereka memberi umpan balik terhadap kelemahan kelompok. Dan yang terakhir, penilaian produk itu tentu saja evaluasi terhadap kualitas dan proses pembuatan produk akhir. Dalam project based learning ada keunggulan dan keterbatasannya. Keunggulannya tentu meningkatkan motivasi karena siswa belajar dengan melakukan sesuatu. Kemudian meningkatkan kemampuan problem solving. Tentu saja ini perlu critical thinking, di mana ketika ada permasalahan yang itu relevan dengan dunia nyata, maka siswa akan terpacu untuk berpikir kritis. Meningkatkan kemampuan kolaborasi karena itu dilakukan secara tim, serta mengasah keterampilan manajemen waktu dan sumber daya. Keterbatasannya tentu memerlukan banyak waktu dan biaya. Bisa jadi memerlukan lebih banyak biaya, serta diperlukan pengelolaan yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Bagaimana project based learning itu diterapkan pada pembelajaran? Ini kita kenal dengan istilah sintaks. Sintaksnya ada 6, di mana sintaks itu merupakan tahapan seorang guru dalam memberikan atau menerapkan model project based learning ini di kelas. Ada 6 fase kita sebutnya.
Fase yang pertama adalah fase penentuan pertanyaan esensial. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial atau guiding question, di mana ini akan mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi dan penyelidikan mendalam. Misalnya, kalau tadi teknologi informasi bagaimana agar petani bisa dimudahkan, bisa juga bagaimana dengan pertanyaan bagaimana kita bisa merancang aplikasi mobile yang dapat membantu petani dalam mengelola hasil panen mereka. Pertanyaan ini akan memacu atau untuk memotivasi siswa. Kemudian masuk ke fase kedua, perencanaan. Setelah pertanyaan itu ditentukan atau diusahakan dieksplorasi oleh siswa, maka lanjut ke perencanaan ini di mana nanti siswa akan menyusun rencana tindakan untuk menyelesaikan proyek, memilih kegiatan yang relevan sesuai dengan tujuan proyek, serta mengintegrasikan berbagai materi yang akan digunakan dalam proyek. Perencanaan ini perlu karena siswa perlu mengidentifikasi masalah yang akan mereka jawab, serta bagaimana sumber daya yang mereka miliki. Kemudian fase yang ketiga adalah penyusunan jadwal. Ini berkaitan dengan timeline, di mana timeline ini mencakup waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan proyek, deadline proyek itu diselesaikan, serta bagaimana mereka akan mengalokasikan waktu mereka dan membagi tugas yang ada dengan kelompoknya. Karena kolaborasi itu membutuhkan pembagian tugas yang adil dan imbang. Kemudian masuk ke fase 4 di mana ada pemantauan dan refleksi, di mana guru punya peran dalam memantau kemajuan proyek mereka. Guru memberikan umpan balik dan juga melakukan penilaian dalam bentuk rubrik penilaian berkaitan dengan kemajuan siswa. Fase 5 adalah penilaian hasil, di mana penilaian hasil ini berkaitan dengan presentasi hasil proyek mereka, dan nanti penilaiannya dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan, proses kerja yang dilakukan dalam tim, serta presentasi yang di dalamnya ada proses komunikasi, mengkomunikasikan hasil proyek secara efektif. Dan yang keenam adalah evaluasi. Maka guru melakukan evaluasi dan refleksi. Guru akan merefleksikan apa yang siswa pelajari, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka itu mengatasi, serta diskusi untuk mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki untuk proyek berikutnya. Kesimpulannya, project based learning itu adalah mengembangkan keterampilan praktis, problem solving, dan kolaborasi siswa SMK. Penerapan project based learning di SMK memberikan pengalaman nyata yang membantu siswa siap menghadapi dunia kerja. Terima kasih. Untuk perangkatnya dapat di-download di link berikut. Saya akan coba klik link berikut. Nanti di dalamnya terdapat beberapa informasi. Ketika link ini dibuka, maka nanti akan diarahkan ke folder Google Drive yang mana di situ ada beberapa perangkat yang semoga bisa membantu. Seperti ini ada RPP, contoh RPP Project Based Learning. Saya masih menunggu atau masih proses internetnya. Kemudian ada asesmen literasi, ada bahan ajar, ada job sheet-nya juga, serta ada soal. Nah, kalau kita lihat ini RPP-nya, kemudian ada sintaknya, fasenya, kemudian ini asesmen literasinya, ini soalnya, ini soal pilihan ganda, sama isian singkat, kemudian ini adalah job sheet-nya, job sheet bagaimana contoh project itu dijadikan job sheet agar siswa bisa lebih mudah. Kemudian ini adalah bahan ajarnya, bahan ajar project based learning. Ini adalah asesmen literasi di mana siswa tidak hanya mengerjakan soal, tapi soal itu ada unsur literasi dan numerasi. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.